Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah, ahlan wa marhaban bikum di silsilah kita di program silsilah pembelajaran fikih Syafi'i untuk pemula. Pada silsilah yang pertama ini kita akan mengkaji bersama, kita akan belajar bersama kitab Safinatun Najah, sebuah kitab yang masyhur yang dikarang oleh salah satu syekh dari Hadramaut, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Yamani rahimahullahu taala. Pada halaqah yang pertama ini kita akan langsung masuk ke bab fikih, kitabul fiqh. Dan halaqah pertama ini kita akan membahas kitabut taharah, tanda-tanda baligh. Kapan seseorang dikatakan sebagai orang yang baligh. Tayyib. Kitabut taharah. Kita baca ibarat dari al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى، والحيض في الأنثى ل9 سنين. Pada fasal ini penulis ingin menjelaskan kepada kita tanda-tanda atau alamat al-bulugh, tanda-tanda baligh. Baik, mungkin kita bertanya-tanya apa itu baligh? Baligh adalah al-had atau batas di mana seseorang telah mendapatkan pembebanan syariat. Ketika seseorang telah menginjak usia baligh dan tentunya dibarengi dengan syarat berakal, maka dia telah dikatakan mukallaf. Artinya segala hukum syariat yang akan disebutkan oleh penulis nantinya di bab-bab setelahnya itu hanya berlaku atau hanya dibebankan kepada mukallaf. Mukallaf itu siapa? Aqil baligh. Aqil baligh. Sehingga ini al-munasabah atau alasan mengapa penulis menjadikan bab ini sebagai bab pertama. Kenapa? Karena manatut taklif wa fil bulugh, atau manat dari taklif, seseorang itu dibebani syariat ketika dia telah mencapai usia baligh. Dan sekali lagi tentunya dibarengi dengan berakal, syarat berakal. Baik, tanda ini dibagi menjadi dua. Kita simpulkan dari ibarat penulis ini terbagi menjadi dua. Ada tanda untuk pria dan wanita. Yashtariku fihi ar-rijal wan nisa. Ya, di sana tanda ini dijumpai pada pria dan wanita. Yang kedua, ada tanda yang khusus hanya dijumpai pada wanita saja. Baik. Tanda untuk pria dan wanita seperti dijelaskan oleh penulis, yang pertama adalah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Artinya sempurnanya seseorang pada 15 tahun Hijriyah Qamariyah. Sekali lagi, Hijriyah Qamariyah. Apabila seorang telah mencapai umur 15 tahun, dan 15 tahun ini bukan 15 tahun Masehi, tapi 15 tahun Hijriyah Qamariyah, sesuai dengan tahun kalender Islam, bukan tahun kalender Masehi. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa ada perbedaan perhitungan antara Masehi dengan Hijriyah. Hijriyah ini lebih maju, lebih banyak. Ketika seseorang berumur 15 tahun, ini bisa jadi umur Masehinya lebih sedikit, 14 tahun atau lebih. Artinya 15 tahun di sini adalah Hijriyah dan sifatnya tahdidiyah. Tahdidiyah itu apa? Pas dan tepat, tidak dikira-kira. Ya, artinya ketika seseorang telah menginjak 15 tahun Hijriyah, dia telah dianggap baligh. Dia telah dianggap baligh. Baik, ada yang bertanya juga, ketika dia sebelum 15 tahun misalkan, dia telah keluar tanda-tanda selain tanda-tanda yang lain, misalkan keluar air mani atau haid bagi perempuan, dan dia belum menginjak 15 tahun. Apakah dia dikatakan baligh? Ya, tentu dia dikatakan baligh. 15 tahun ini ketika seseorang itu tidak menjumpai tanda apapun. Ya, selama 15 tahun ini laki-laki misalkan dia tidak pernah mimpi basah, atau wanita dia belum pernah haid. Sehingga ketika pas 15 tahun itu dia dihukumi sebagai
seorang yang telah balik, walaupun dia belum keluar air mani atau belum haid bagi perempuan. Seperti itu. Dan 15 tahun ini sekali lagi harus pas. Tahdid, pas, tepat, tidak boleh dikira-kira. Perhitungannya itu ketika seorang bayi itu keluar seluruh badannya dari rahim ibunya. Taib, ini tanda yang pertama. Tamam, tamam 15 sanatan fi dzakari wal untha. Kemudian tanda yang kedua seperti disebutkan oleh al-musannif rahimahullah taala, wal ihtilamu fi dzakari wal untha. Al-ihtilam ini secara bahasa adalah ya, mimpi basah, ya. Mimpi basah atau apa yang dia lihat di dalam tidurnya, di dalam mimpinya. Namun al-ihtilam di sini yang dimaksud oleh penulis di sini adalah keluarnya mani, keluarnya air mani. Dengan syarat telah sempurna 9 tahun. Artinya bila keluar sebelum 9 tahun ini dia sudah keluar air mani maka tidak dianggap balik, tidak dianggap balik. Apabila seorang sudah keluar mani, keluar maninya di sini baik dalam keadaan sadar, disengaja misalkan, atau dalam keadaan tidak sadar ketika tertidur, maka dia telah teranggap balik. Dengan syarat sekali lagi telah berumur 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah. Sekali lagi semua perhitungan yang disebutkan oleh penulis nanti 9 tahun, 15 tahun ini semuanya adalah tahun penanggalan Hijriah bukan Masehi. Tapi sifatnya ini bukan tahdidiyah sebagaimana di tanda nomor 1. Tanda nomor 2 ini sifatnya adalah takribiyah secara perkiraan. Artinya tidak harus tepat 9 tahun. Ketika berkurang misalkan atau ya berkurang 2 hari, 3 hari atau 1 pekan, maka ini la yadur. Ya, ini tidak berpengaruh karena sifatnya takribiyah, tidak harus tepat. Boleh iya kira-kira. Ya, asalkan tidak sampai misalkan kurang dari 9 tahun, 8 tahun misalkan. Nah, ini beda ya. Ini terlalu jauh ini jaraknya. Sehingga ketika 8 tahun misalkan dia keluar air mani atau bahkan lebih kurang dari itu 7 tahun disengaja misalkan, maka anak tersebut tidak dihukumi badil. Tayyib. Yang ketiga, ini khusus untuk wanita adalah al-haidu wal haidu fil untha litis'i sinin. Adalah haid bagi wanita ketika telah mencapai 9 tahun Hijriah. Ya, di sini sekali lagi 9 tahun Hijriah sama dengan tanda di nomor 2. Haid ini adalah darah tabi'iyah, ya, damut tabi'i, darah yang alami yang keluar dari rahim seorang wanita dalam keadaan normal, bukan karena penyakit. Apabila seorang wanita telah keluar haid setelah berusia 9 tahun Hijriah takribiyah, artinya secara perkiraan maka dia telah dianggap baligh. Dia telah dianggap sebagai seorang mukallafah. Artinya ketika dia keluar darah haid sebelum 9 tahun, misalkan dia keluar ketika umur 7 tahun atau ketika umur 8 tahun, maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang baligh, seorang yang baligh. Adapun jika ia keluar haid sebelum 9 tahun tapi pada waktu yang tak cukup, ya tidak cukup, la yasa, tidak cukup untuk masa haid dan masa suci, yakni kurang dari 16 hari, maka dia tetap dianggap baligh. Sekali lagi, ketika seorang wanita keluar darah haid sebelum 9 tahun tapi pada waktu yang tak cukup untuk masa haid dan suci, artinya 9 tahun kurang 15 hari misalnya, atau 9 tahun kurang 12 hari. Ini kan tidak cukup untuk masa haid dan masa suci. Maka dalam hal ini dia dianggap sebagai wanita yang balighah. Tayyib. Ini adalah 3 tanda yang disebutkan oleh penulis. Artinya selain 3 tanda ini itu bukan termasuk tanda balik. Misalkan apa? Misalkan hamil. Apakah hamil itu tanda seorang dikatakan balik? Seorang wanita dikatakan balik? Maka tidak. Karena tanda balik itu adalah keluarnya air mani. Karena hamil itu tidak mungkin terjadi kecuali ya didahului dengan keluarnya air mani bagi perempuan. Kemudian juga keluarnya rambut, misalkan rambut kemaluan atau rambut ya pada ketiak dan seterusnya, ini bukan tanda-tanda balik, termasuk keluarnya atau munculnya kumis ataupun jenggot, ini juga bukan merupakan tanda-tanda balik karena tidak disebutkan oleh penulis. Tayyib. Naqtafi bihadzal qadar
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi'ilmin nafi wal amala bi innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.